Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Akuntansi Manajemen akan mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum kita masuk dalam video, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adelia Alimudin, yang kedua ada Amelia Telew, yang ketiga ada Herdin Buntu, yang keempat ada Jonathan Tuju, yang kelima ada Serilu Situmorang, yang keenam ada Teisa Sela, yang ketujuh ada Jesti Pondaa, yang ke-8 ada Tisha Sina, yang ke-9 ada Christian Pantou, dan yang ke-10 ada Tesalonika Wariki. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu Encik Victoria Nesyawuntu, SE-MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel costing. Pengertian variabel costing adalah metode untuk memutuskan harga pokok produksi berdasarkan elemen-elemen tidak tetap. Apabila terdapat kelebihan pemasukan dari penjualan yang berada di atas anggaran produksi, hal itu dinamakan pendapatan marginal. Elemen-elemen yang terdapat pada harga pokok produksi dalam variabel costing adalah anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja variabel, biaya pokok bahan yang terjual, dan anggaran overhead pabrik. Elemen-elemen yang terdapat pada harga pokok produksi dalam variabel costing adalah anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja variabel, biaya pokok barang terjual, dan anggaran overhead pabrik. Perbedaan variabel costing dan full costing. Variabel costing adalah metode akuntansi untuk mengkalkulasi harga pokok produksi lewat memperhitungkan elemen-elemen tetap dan memahami apabila terdapat perbedaan biaya mengikuti volume produksi, sehingga total anggaran per periode bersifat fluktuatif. Full costing adalah metode yang menghitung segala faktor seperti dana overhead, tetap, dan investasi dalam proses pembuatan barang. Namun, walau ongkos produk per periode ini tidak batas kontribusi yang bermanfaat dalam memutuskan rancangan besarnya laba via analisis relasi, volume, biaya, laba, dan sebagai salah satu elemen untuk diperhatikan saat pihak manajemen membuat pilihan jangka pendek. Tujuan variable costing yaitu pekerjaan pihak manajemen dalam menentukan penilaian, mengelola operasional yang sedang berjalan, serta menunaikan tanggung jawab terhadap departemen lainnya akan dimudahkan. Kelebihan dan kekurangan variable costing. Kelebihan yang pertama itu salah satu faktor penentu keputusan jangka pendek akibat harga yang mudah ditentukan oleh metode variable costing, kemudian merencanakan penentu laba dalam waktu yang singkat, kemudian membantu mengendalikan biaya lantaran metode variable costing ini membantu mengelompokkan anggaran berdasarkan sifatnya yang berubah-ubah dan tetap sehingga pihak manajemen bisa fokus ke ongkos elemen konstan. Kemudian pada kekurangannya, lantaran sifat yang berubah-ubah, salah satu kelemahan dari variabel costing adalah menemukan anggaran dengan karakter tetap maupun penerapan teknik ini secara penuh akan sulit dilakukan. Lalu metode ini sering dianggap tidak sesuai dengan asas akuntansi. Akibatnya penggunaan variabel costing oleh pihak-pihak dalam suatu perusahaan tetap memerlukan pelaporan keuangan laba rugi untuk pihak eksternal. Contoh variabel costing. Supaya lebih memahami konsep variabel costing, berikut ilustrasi pada contoh PT Maju Bangkit Bersama. Pada tahun 2020, perusahaan ini menghasilkan total 3.000 unit produk A. Data biaya produksi barang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran untuk bahan baku, Rp200 per unit. Kedua, anggaran tenaga kerja langsung, Rp150 per unit. Yang ketiga, anggaran overhead variabel, Rp400 per unit. Yang keempat, anggaran overhead tetap, Rp100.000. Yang kelima, anggaran pemasaran variabel, Rp300 per unit. Yang keenam, anggaran pemasaran tetap, Rp150.000. Yang ketujuh, anggaran umum dan administrasi tetap, Rp200.000.
Selanjutnya, contoh variabel costing. Produk A berikut ditawarkan dengan harga Rp1.500 dan telah terjual sejumlah 3.000 unit. Perhitungan harga pokok produksi menggunakan prosedur variabel costing adalah sebagai berikut. Anggaran untuk bahan baku Rp200 dikali 3.000 unit sama dengan Rp600.000. Selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung Rp200 dikali 3.000 unit sama dengan Rp600.000. Dan anggaran overhead variabel Rp400 dikali 3.000 unit sama dengan Rp1.200.000, sehingga untuk harga pokok produksi sebesar Rp2.400.000. Dari soal yang ada di atas, berikut adalah laporan laba rugi PT Maju Bangkit Bersama periode 2020, dapat teman-teman saksikan pada slide berikut. Jadi, dari tabel laba rugi di atas dapat kita lihat bahwa perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan sebesar Rp1.050.000. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan penerimaannya diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.